Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur, sehat selalu, dan saya doakan semoga semakin banyak rezekinya. Nah, pada kesempatan kali ini, di video ini, buat kalian yang baru saja membeli paket CCTV murah dari Hilux, yaitu dengan paketan DVR 204G f1 dan dengan lensa TB atau THC 120 ya. Nah, DVR dari Hilux ini 204G f1 mendukung kamera sampai 2 megapiksel ya, walaupun sebetulnya DVR ini hanya merekam secara HD saja, yaitu ukurannya 960 kali 1080. Jadi tidak betul-betul 1080p yang selama ini kita kenal. Nah, terlepas dari itu, buat kalian yang baru saja masang CCTV ini secara mandiri dan ingin memutar hasil rekamannya, ada 3 cara yang bisa kalian ikuti untuk memutar atau playback hasil rekaman CCTV yang sudah kalian pasang ini. Nah, gimana sih cara-caranya? Yang pertama yaitu langsung playback dari DVR secara langsung yang bisa kita lihat melalui monitor. Kemudian yang kedua bisa melalui komputer, dan yang ketiga bisa melalui handphone. Di sini saya merekomendasikan memutar atau playback hasil rekaman CCTV di komputer agar terlihat secara gamblang dan jelas ya. Begitupun hasil resolusinya. Resolusinya kalau di komputer bisa secara maksimal, artinya kalau dia panjang ya dia tampil videonya secara panjang. Tapi kalau di handphone, selama saya menggunakan handphone untuk memutar atau playback hasil rekaman CCTV-nya, ternyata hasil rekamannya itu menjadi square atau kotak ya. Nah, gimana caranya? Kita langsung aja ke video intinya. Sekarang saya sudah berada di depan CCTV-nya. Ini adalah monitor yang merupakan televisi ya, TV LED. Kemudian kita masuk dengan pola ya. Jika kita sebelumnya mengatur pola, maka masukkan pola yang sama. Akan terlihat di bagian atas ini ada beberapa menu yang bisa kita pergunakan. Di menu bagian yang kedua ini ada playback, maka kita pilih yang playback. Nah, di sebelahnya ini ada settingan dan berbagai macam menu pilihan. Kita pilih yang playback, lalu kita perhatikan di sebelah kiri ada yang harus kita checklist, yaitu kamera ya. Kamera yang keberapa yang kita akan playback, akan kita play. Di sini saya memilihnya kamera nomor 2 ya. Kamera nomor 2 ini kamera indoor di counter handphone. Dari sini kita bisa langsung memutarnya. Kita pilih, kita tentukan waktu yang akan kita putar. Di sini saya memilih pukul 21, yaitu jam 9 malam ya. Secara otomatis dia akan memutar sendiri sesuai detikannya, real time. Nah, sampai sini kalian sudah bisa melihat rekaman terakhir dari CCTV-nya. Untuk mempercepat atau melambatkan, kita pilih pada bagian forward dan reverse ya, pada bagian back ini. Mempercepat atau memperlambatnya dengan beberapa kali lipat. Selain menggunakan menu playback, kita juga dapat menggunakan menu notifikasi untuk memutar video yang terakhir direkam, atau di sini notifikasinya itu saya setting untuk motion detection ya. Motion detection, jika ada gerakan maka kamera akan menyimpan atau memberitahukan kepada kita. Ada beberapa yang sudah terekam di sini dan keterangan tentang kamera nomor berapanya ya. Kita pilih kamera nomor berapa dan waktunya, lalu kita bisa klik dengan logo play ya, itu kita bisa klik mana yang akan kita putar. Nah, itu merupakan cara pertama yang bisa kita lakukan untuk memutar atau playback CCTV dari DVR secara langsung. Kemudian kita akan memutarnya dari komputer, lalu kita sediakan hard disk atau flash disk ya, hard disk eksternal atau flash disk sebagai media penyimpanan atau sebagai media backup untuk kita menyimpan rekaman CCTV dan memindahkannya ke komputer. Selanjutnya untuk kita lihat, untuk kita play di komputer, kita colokkan terlebih dulu hard disk atau flash disknya ke DVR. USB DVR Hilux 204 f1 ini berada di bagian belakang ya.
Seperti biasa kita masukkan dulu polanya atau patternnya. Jika kita sebelumnya menyetel atau menggunakan pola, maka masukkan polanya. Akan terbuka lagi dan kita masuk ke menu search ini ya. Kita masuk ke menu search atau menu playback. Saya masuk aja ke menu playback lagi. Lalu seperti biasa pilih juga kamera, nomor kameranya. Saya masih memilih kamera nomor 2. Nah, ini kan rekamannya terlalu panjang ya, panjang banget. Seharian merekam itu 24 jam itu betul-betul panjang. Kita pilih beberapa bagian aja atau di menit-menit tertentu. Saya akan mengambil rekaman pada menit sekitar 3 menitan di jam 21, pokoknya sekitar jam 21 itu sekitar 3 menit. Nanti kita pilih logo gunting ini untuk cut ya. Kemudian split time kita masukkan masukkan titik awal dan titik akhirnya untuk menentukan berapa lama durasi video yang akan kita ekspor atau akan kita simpan di hard disk atau flash disk. Saya setting di sini jam 21.04 sampai pukul 21.07 ya, sekitar 3 menitan. Kemudian klik OK. Kita bisa langsung klik OK untuk menyimpannya. Setelah kita klik OK, maka hard disk sebelumnya kita harus klik export terlebih dulu ya. Klik export clip untuk, nah di sini ada 2 pilihan. Nanti ada 2 pilihan yang bisa kita pilih. Player itu nanti untuk pemutar video di komputer ya. Jadi lakukan satu persatu ya. Yang pertama itu player dulu, kemudian kita pilih video download. Videonya ini ada di menu video download ini. Nah, kalau playernya itu cuma berisi software untuk pemutarnya. Kita pilih video download. Nah, nanti kalian pilih dua-duanya ya, lakukan 2 kali. Hard disk akan segera berkedip, artinya hard disk sedang bekerja ya itu. Nah, kita pilih bagian penyimpanan. Saya sudah menentukan di sini penyimpanannya sudah otomatis terdeteksi, maka sebaiknya kita berikan folder baru aja untuk membedakan mana rekaman agar mempermudah mana rekaman baru dan rekaman lama yang sudah kita simpan. Saya memberikan namanya itu folder baru ya, agar bisa membedakan rekaman lama dan rekaman barunya. Oke. Setelah sudah membuat folder baru, kita klik lalu klik OK untuk mengekspor atau menyimpannya di hard disk eksternal. Oke, klik OK. Seperti biasa yang tadi saya katakan bahwa setiap kali klik OK itu hard disk akan bekerja dan hard disk akan berkedip. Nah, ketika kedipannya itu berhenti, artinya ekspor sudah selesai ya. Jangan sampai mencabut hard disk pada saat hard disk masih bekerja atau berkedip. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai, dan karena file yang diekspor atau file yang disimpan rekaman CCTV itu sangat besar sekali, maka kita perlu sabar, apalagi jika penyimpanannya itu berupa flash disk. Setelah selesai ekspor, maka kita cabut hard disk dan colokkan ke komputer. Kita masuk ke komputernya, kita masuk ke file manager dan buka folder yang ada di hard disk eksternal ya. Kita buka. Di sini folder baru sudah terlihat. Kita klik folder barunya. Nah, sebelumnya saya menyimpan file aplikasinya, file playernya itu di folder A ya. Maka kita sebelumnya saya akan coba play terlebih dulu ya. Coba langsung play tanpa player bawaan DVR-nya. Kita play, maka ini resolusi yang tampak atau gambar yang tampil, video yang tampil itu terlalu kotak seperti ini. Jadi seperti gambar yang dirapatkan ya, dipepetkan seperti itu. Nah, jika gambarnya ingin terlihat normal, maka kita harus play dari playernya. Nah, ini tadi player yang diekstrak atau di
export dari DVR tadi, player kita ekstrak terlebih dulu, maka akan menghasilkan seperti ini. Saya mengekstraknya di desktop komputer, maka kita buka, kemudian kita klik bagian player X ini, open, kita open, lalu pilih file dan open, kemudian pilih file atau hasil rekaman CCTV yang tadi kita simpan itu kita pilih. Nah, kita pilih ya. Di sini saya menyimpannya di folder baru, kita pilih kemudian open. Nah, akan terbuka, maka tampilannya itu akan normal seperti ini, memanjang ya. Tampilan akan seperti pada waktu kita melihat di monitor CCTV seperti ini. Nah, seperti yang kita lihat di sini saya sudah menyediakan. Kemudian di cara yang ketiga ini saya akan memutarnya di handphone ya. Untuk memutarnya di handphone kita hanya perlu atau cukup menyediakan OTG untuk menghubungkan handphone dan penyimpanan eksternal seperti harddisknya itu. Kita bisa secara langsung membukanya, tetapi seperti yang saya bilang tadi, kalau di handphone itu tampilan atau gambarnya resolusinya square ya, kotak seperti ini. Jadi seperti gambar yang dimapatkan. Nah, demikian 3 cara untuk memutar hasil rekaman CCTV high loop di DVR secara langsung di komputer maupun di handphone. Nah, gimana tadi 3 tips untuk melihat 3 cara untuk melihat hasil rekaman CCTV dari DVR Hilux 204G F1. Semoga caranya bisa bermanfaat buat kalian yang baru saja memasang kamera CCTV secara mandiri. Demikian tutorialnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.